bertemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, teman-teman apa kabar? Hari ini Nyai lagi di sebuah pasar. Nah, Nyai ini lagi mendampingi. Ini udah kayak kakak buat Nyai. Dia ini merasa dirugikan oleh sebuah finance atau leasing mobil. Nah, ini ya kita dengar. Tapi perlu diketahui ini kakak angkatnya ini dia itu berjualan kue di pasar. Dia inilah paling kena dampak dari penyebaran COVID-19 kemarin. Pasar ini sepi, jadi pendapatannya sangat kurang sekali, jauh sekali. Kadang sehari itu boleh dibilang hanya dapat 200.000, sehingga dia mengajukan sebuah relaksasi kepada sebuah finance ya, leasing mobilnya. Nah ini ya, Nyai akan wawancara kakaknya ini ya. Nah gimana? Iya, jadi waktu saya kredit mobil di satu finance, cuman pada waktu itu saya kenanya di tanggal 3 harus membayar tanggal 3 Maret. Pas di tanggal 3 Maret itu saya sudah mendengar dari televisi juga, saya sudah melihat dari media televisi, baik dari iklan-iklan di HP kita masing-masing. Saya melihat di situ ada pidato presiden yang menyatakan bahwa bagi pelaku UMKM kecil itu bisa untuk mengajukan relaksasi selama 1 tahun. Nah, di waktu saat itu juga saya sudah terdampak karena hanya sedikit, kira-kira 5 meter lah ini yang Pondok Berkat itu dia punya menantu, bukan menantu, anaknya, karena yang menantunya istri. Sebenarnya mereka berdua kena, tetapi pada saat itu dirawat dan mereka yang anaknya yang meninggal, menantunya selamat. Nah di situ kita lebih parah lagi, pintu kita ini akses masuk itu ditutup. Jadi kita berjualan itu dari yang kita dapatnya itu 100% bisa ya untuk belanja segala macam bisa tertutupi. Kali ini hanya 200.000, jadi kurang lebih penurunan kita ada sekitar 70-80%. Jadi memang sangat-sangat sulit buat kita, tapi karena kita mau bertahan untuk hidup, rugi pun kita tetap berdagang. Dan di situ juga jadi kakak ini terdampak sekali lah ya, ya, terdampak karena waktu itu kita sudah langsung zona merah. Dan apalagi waktu saya mencari bahwa yang relaksasi itu harus yang terdampak di zona merah. Jadi karena saya merasa juga seperti itu, akhirnya saya buat surat relaksasi. Pada tanggal 3 memang saya sudah dikasih memang sudah bukan terlambat ya, sudah waktunya saya membayar. Cuman karena di situ juga saya sudah terdampak, akhirnya di tanggal 11 ada 11 Maret ada surat peringatan. Tapi karena saya memang sedang untuk membuat surat tersebut, jadi di tanggal 18 menyusul lagi surat peringatan. Dan waktu itu memang sudah hampir rampung surat relaksasi saya, yang saya kumpulkan setiap data apa segala macamnya untuk keperluan relaksasi itu. Jadi pas di tanggal 31 Maret saya kirimkan ke website, layangkan ke website langsung Mandiri Tunas Finance. Dan waktu itu saya berpikir apabila nanti di bulan April dijawab, mungkin saya akan minta kembali relaksasi apapun nanti keputusannya. Ya, tetapi di situ saya lihat di bulan April dari tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan tidak ada yang namanya surat jawaban maupun peringatan, yang sebenarnya surat peringatan itu dikala kita normal tidak ada COVID, itu biasanya saya bayar tanggal 3. Tanggal 17 dia sudah kasih surat peringatan, walaupun itu saya baru. Itu kalau normalnya ya? Iya, itu kalau normalnya. Berarti kakak jatuh bayarnya tanggal 3? Tanggal 3. Nah, nanti di tanggal 28 biasanya ada WA, SMS
peringatan atau lah ya. peringatan lah. Itu baru 1 bulan. Nah, itu Ya. terjadi sampai berapa lama mereka tidak memberikan peringatan dari pasca kirim itu? surat Dari itu? bulan Maret berarti Sampai? kan 31 berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti hampir sekitar 5 bulan. 5 bulan. Tanggal 4 kemarin mereka datangkan tim Kolektor. kuasa, mereka sih bilang orang ketiga, tapi semua sudah tahu lah itu debt pasti debt collector collector ya. Karena biasa leasing mendatangkan debt collector biasa buat leasing narik. memang mendatangkan seperti itu. Dan alangkah terkejutnya saya karena langsung mau menarik mobil. Nah, di situ saya Tanpa ada keberatan. surat peringatan sebelumnya? Tanpa tidak ada surat peringatan sebelumnya. Dari Mandiri Finance? Ya, dari Mandiri Finance. Karena kan kenapa saya bilang tidak ada surat peringatan selanjutnya? Karena di waktu tanggal 3 Maret sampai 31, di tanggal 31-nya saya kan buat permohonan relaksasi. Berarti kalau ke website pasti masuk dong. Nah, berarti kakak berpikir bahwa itu dikabulkan gitu, karena tidak ada peringatan, tidak ada penagihan. 20 hari dari saya layangkan surat di bulan April itu, saya merasa tidak dijawab, saya merasa juga tidak diberi surat peringatan, saya merasa sudah di ACC. Tiba-tiba tanggal 4 di tanggal 4 Agustus datang mereka 6 orang Ambon ya yang saya bilang tadi ke rumah ya untuk mau menarik mobil unit tadi. Nah, sementara saya nggak bisa kasih atau saya nggak bisa serahkan karena saya harus tahu dulu ada masalah apa, karena setahu saya ada relaksasi itu belum terjawab. Iya, saya mengajukan relaksasi. Masalah dijawab atau tidak saya tidak tahu karena surat peringatan pun tidak datang. Secara awam saya berpikir bahwa itu sudah disetujui di ACC. Nah, di situ makanya saya mohonlah gitu kan bagi Mandiri Finance. Saya pergi ke sana waktu tapi ditemui nggak sama ininya? Waktu tanggal 4 itu saya berhubungan dengan si debt kolektornya ini. Enggak, benar. Petugas Mandiri Finance pegawainya ketemu besoknya saya berjanji ke malamnya tanggal 4 itu, mereka kan sampai malam bersama kami di si debt kolektor itu di Polsek Gunung Putri. Nah, saya berjanji saya akan pergi menghadap, tetapi bukan menyerahkan unit ini karena saya ingin masalah ini selesai dulu. Saya belum cukup puas kalau belum bertemu dengan petinggi atau pemimpin atau pegawai Mandiri Finance langsung. Karena saya tahu saya berhutangnya di Mandiri Finance sebagai pembiayaan unit saya. Tetapi saya tidak mau berbicara dengan debt collector karena saya merasa mereka tidak tahu. Sebenarnya mereka tidak tahu kalau ada masalah. Hanya ditugaskan. Ya, mereka hanya ditugaskan. Saya cukup mengerti dengan abang-abang ini. Saya tahu mereka hanya ditugaskan dan tanpa mungkin diceritakan duduk permasalahannya. Nah, akhirnya saya ceritakan juga kepada mereka seperti ini, Bang. Makanya memang mereka tidak terlalu keras ke saya. Akhirnya saya diikutkan untuk tanggal 5 saya menghadap. Tapi ya seperti saya bilang tadi, saya ngomong bahwa saya bukan ke sana, saya akan bawa unit, tapi bukan untuk menyerahkan. Saya mau bertemu dengan pemimpin atau pegawai dari Mandiri Tunas Finance. Sesampainya di sana jam 9 saya sudah ke sana, kira-kira jam 10 saya masuk. Saya bertanya, bisa saya ketemu dengan pimpinan dari Mandiri Finance, Mandiri Tunas Finance. Sampai di sana, biasanya kan di depan ada seperti reception ya, mungkin untuk kita bertanya atau apa, PR ya. Jadi saya hanya dihadapkan dengan PR tadi. Dan PR tadi ya seperti biasa lah, ada apa ibu, ada urusan apa, kan seperti itu dengan layanan yang baik kan. Jadi akhirnya saya bicara di situ, oh iya saya mau menanyakan soal perihal ini, relaksasi saya, bagaimana kok sampai dengan hari ini tidak ada jawaban. Yang lucunya hari ini tidak ada jawaban, tidak ada peringatan, tiba-tiba mobil mau ditarik, unit saya mau ditarik. Nah, sementara sebagai orang awam saya bingung gitu. Kenapa mobil harus saya kembalikan, sedangkan ini kan masih atas nama saya dan semuanya. Kenapa harus saya itu ditemui nggak sama pegawai dia atau tidak, pimpinan atau pimpinannya manajernya? tidak menemui? Tidak, hanya si Mbak yang ada PR-nya yang di luar itu masuk dan
by telepon. by telepon menanyakan masalah ini. Akhirnya apa yang saya tanyakan, dia bilang bahwa Berarti memang tidak ada itikat dari pimpinan atau pegawai Mandiri Finance untuk tidak berbicara ada sama karena konsumen ya? tidak ada Tidak karena ada. dia katakan bahwa ini sudah dikuasakan Oke. dengan yang ini. Jadi saya sempat bertanya kalau bisa tahu siapa nama kuasa hukumnya Mbak gitu kan, karena saya berpikirnya baru-baru feeling aja. Saya berpikir jangan-jangan abang-abang kita yang kemarin ini yang kita harus Dikuasakan. temukan. Dan ternyata benar, pas datang saya lihat abang-abang ini juga. Jadi intinya memang Mandiri Finance tidak mau bertemu dengan saya. Dan Jadi saya tidak ada bertanya itikat baiknya Mandiri ada Finance, apa ya? gitu kan, ada apa. Saya hanya mau bertanya ke Mandiri Finance, kenapa di waktu 31 Maret saya layangkan surat sampai dengan Agustus tanggal 4 tidak ada sama sekali surat peringatan. Nah itu kan saya merasa saya terjebak. Ya. Karena saya terlena. Ya. Kenapa saya terlena? Saya pikir tidak ada surat Sudah peringatan disetujukan. dan sudah disetujui. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya terhadap Tapi tidak mau dijawab oleh Finance. Mandiri Tidak Finance. mau, mereka hanya menyerahkan, mereka katakan bahwa mereka sudah mengkuasakan ke orang ketiga ini. Ambon-ambon ini debt Iya, collector, ke debt collector lah kata-kata kasarnya ya, seperti yang kita tahu gitu kan. Jadi di situ Sempat nggak dari mereka ini saya masih sempat ada ini bertanya, nggak, saya apa, masih perilaku-perilaku yang nggak baik atau diteriak-teriakin, di ada di akhir yang waktu saya di situ kan sampai dengan pukul 3 sore kalau nggak salah. dari saya jam 9 sampai dari jam 3. jam 9 kurang lebih sampai kurang lebih jam 2 jam 3-an kali kalau nggak salah. Itu ada salah satu yang tapi dia bukan kalau saya lihat dari surat kuasa itu nama dari pemilik surat kuasa itu yang tertera itu orang lain, tapi yang berkeras dia. Jadi saya pikir saya mau seperti apa saya akan hadapi. Seperti contoh kata-kata kasarnya apa tuh? Apa Kasar ya, lah ya. kalau saya bilang Nggak pantas gitu kata-katanya. ya mungkin bagi dia pantas, tapi kalau bagi saya ya Diteriak-teriakin nggak utang-utang apa? iya, saya dibilang berhutang, nggak mau bayar, gini. Saya bilang, saya bukan berhutang, saya bilang gitu. Saya berhutang pun bukan ke kamu, saya berhutang ke Mandiri Finance sebagai pembiayaan mobil atau unit saya. Dan saya hutang ini sampai bisa seperti ini bukan kesalahan murni saya. Ini kesalahan dari pihak Mandiri Finance yang tidak mau menginformasikan kepada saya bahwa Ibu, Anda tidak dijawab atau tidak disetujui, dan maaf, ini ada surat peringatan kesekian kalinya. Dan di situ memang Anda harus membayar. Harusnya kalau memang saya sudah ibaratnya terlambat, di bulan Maret, April itu adalah surat yang sudah saya layangkan ya. Jadi terhitung di bulan Maret, April ya. Jadi harusnya gini, harusnya di bulan Maret itu sudah kasih surat pernyataan bahwa saya sudah menunggak, agar supaya saya berbenah diri. Sudah ada surat peringatan lah. Iya, Cuma gini, pertanyaan saya, adakah kepunyaan akun dokumen yang ditahan oleh pihak Mandiri Finance melalui debt collectornya ini ada nggak apa? Sebenarnya sih gini, sih karena jaminannya apa? Iya. Pernah berikan jaminan nggak ke mereka? Ya, Dan jaminan itu boleh diminta kembali apa tidak? Kalau jadi begini, sebagai saya kan berjanji bahwa besok saya akan datang Ke Mandiri tetapi Finance. waktu saya mau bawa mobil mereka tidak kasih sama sekali. Akhirnya mereka bilang minta jaminan apa yang bisa membuat mereka tenang untuk saya bisa bawa pulang mobil, karena mereka bilang kalau enggak titip aja di kantor polisi, kalau enggak mereka bawa unitnya. Sementara saya bilang nggak bisa karena besok saya harus belanja kue, saya harus pakai belanja karena terlalu jauh tempat saya belanja kue. Jadi akhirnya nego-nego seperti apa kita, dia bilang harus ada jaminan. Saya bilang oke, kamu minta jaminan apa? Ya mereka minta jaminan STNK dan beserta KTP, karena itu tidak bisa terpisahkan, karena kalau saya ambil mobil itu kan pasti sama. Oke lah, saya okekan. Karena apa? Saya sudah larut malam di kantor polisi. Saya mau bikin kue lagi, saya mau belanja kue lagi. Saya memang nggak tidur itu satu malam. Jadi saya kasihkan KTP dan
STNK saya sebagai diminta dari mereka untuk jaminan. Nah, pertanyaan saya tuh Nah. pernah nggak ada usaha kakak besoknya pas datang ke Mandiri Finance ketemu sama mereka ini minta kembali itu Ada, diberikan nggak? saya ada minta, cuman karena di waktu itu eh, ada kan diberi tugas tuh memang mereka cuma 1 orang sebenarnya tertera di kertas, tapi yang datang itu 6 orang. Mm-mm. Yang saya bilang tadi, yang diberi tugas itu tidak terlalu nyolot gitu loh. Baik lah. Baik, termasuk baik kakak itu. Mm-mm. Nah, tetapi Yang tidak diberikan yang surat tugas tidak ada lebih surat kasar. tugas itu dia lebih nyolot dan Kasar. lebih kasar, dan dia yang selalu marah-marah sampai maaf kata ya seperti menghina lah. Nggak punya uang, susah mau ambil mobil katanya, mau utang mau ambil mobil ya, seperti itulah maksudnya dia. Saya susah, sampai saya bilang justru karena saya susah saya kredit mobil ini hanya untuk saya meneruskan hidup saya. Oke. Saya berdagang. Jadi sekarang gini, dari pihak Mandiri Finance sampai detik ini ada nggak upaya menelpon menghubungi baik Nggak ada, WA? nggak ada. Tidak ada. Hanya abang yang tadi yang saya bilang itu, yang baik itu. Malah abang itu dibilang Abang itu. disuruh membujuk kakak Dan kasih uang kemarin tapi unit diambil. sempat kemarin ada istilah mereka apa ya, pokoknya ya saya karena saya orang awam, saya tanya apa itu, saya nggak mengerti maksudnya. Jadi dijelaskan, jadi Mandiri Finance ini menyuruh si Ambon ini yang aku bilang yang kakak yang baik ini untuk kasih saya uang 5 juta dan minta saya untuk menyerahkan baik-baik mobil itu. Tapi saya bilang saya nggak bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Karena mobil ini nyawa saya, hidup saya. Kalau ini saya serahkan, 7 orang kami di dalam rumah, siapa yang mau kasih makan? Sementara suami saya belum bekerja. Artinya kalau saya kasih ini, saya membunuh 7 orang ini. Saya tidak memberikan mereka makan. Maka dari itu saya sampai bilang maaf kata kasar saya, kalau mau matilah saya bilang, saya hadapi ini. Sampai saya bilang, sampai pengadilan pun saya ikutin. Lebih baik saya puas sampai pengadilan. Saya ingin pengadilan menyatakan siapa yang bersalah dalam hal ini. Nah sekarang ada lembaga mana yang membantu kakak udah hubungin lembaga apa? Ada satu lembaga, saya lihat ya di sini, sama dia juga cukup banyak membantu saya, karena memang ketidaktahuan saya tentang hukum dan segala macamnya. Jadi saya minta tolong bapak ini, dan puji Tuhan bapak ini menolong saya. Jadi dia dari LPK Nasional Indonesia. Dia dengan langsung pimpinannya. Jadi saya minta tolong ke dia, dan saya tidak berharap yang lain. Saya hanya minta keadilan aja. Sekiranya relaksasi dari presiden itu kan keluar SK-nya, ya kan? Kenapa saya tidak diberikan, gitu kan? Yang lain dapat. Ya, yang lain dapat. Saya karena saya merasa sebagai manusia yang harus tolong menolong dengan orang, di saat kami semua kena seperti ini, saya kasih tahu kok ke depan kios ini teman saya bilang ke dia untuk bikin, dan puji Tuhan dia bikin. Dia bisa dapat 3 bulan relaksasi karena mobilnya 2 dan dia bekerja di kantoran. Jadi yang satu nama suami, satu nama dia. Jadi yang nama dia dapat setengah nama suami yang UMKM 3 bulan. Ya. Di situ terpukul saya. Alangkah sedihnya saya memberitahukan ke orang, ternyata saya yang nggak dapat. Malah saya dipersulit. Nah, maka dari itu saya hanya minta keadilan dari Mandiri Finance. Sampai saya saat ini mobil saya tidak kemana-manakan, ada di rumah saya tidak sembunyikan atau tidak apakan, karena saya ingin kebenaran ini terungkap. Betul. Nah. Dan saya ingin juga sebagai warga Indonesia yang baik, saya ingin kalau bisa jelaskan kepada saya di mana letak kesalahan saya. Dan begitu juga saya ingin mendengar apakah kebijakan yang akan diberikan kepada saya. Karena saya jujur, saya masih berharap sekali masih bisa pakai mobil ini untuk mencari nafkah buat anak-anak dan keluarga saya. Seperti yang saya bilang tadi, apa jadinya kalau mobil ini diambil dari saya? Pasti anak-anak saya
dan keluarga saya nggak akan makan, karena tulang punggung di dalam keluarga saya sekarang ini adalah saya. Hanya itu saja. Terima kasih. Nah, teman-teman lihat ya, ini akibat ketidakadilan ya dari pihak leasing kepada konsumen. Nah, di sini kakaknya ini mencari keadilan hukum karena beliau ini sudah mengikuti semua prosedur yang diminta oleh Mandiri Finance. Oke teman-teman, semoga keadilan dapat kita tegakkan di negara ini dan kakaknya bisa dapat keadilan itu. Terima kasih.